hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Fitri Anggraini, NPM 230-217, kelas A, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah adalah kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari khalifah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah al-Saffah ibni Muhammad ibni Ali ibni Abdullah ibni Al-Abbas. Kekuasaan Bani Abbasiyah ini adalah selama kurang lebih 500 tahun, yakni antara tahun 130 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Abu al-Abbad al-Saffah adalah pendiri dinasti Bani Abbas. Pemikiran ekonomi pada saat masa Bani Abbasiyah ini dikenal dengan istilah jihbis. Kata jihbis berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Berikut tokoh-tokoh pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Al-Mahdi. Di antaranya seperti membuat tempat persinggahan jamaah haji. Kedua, adanya kolam air untuk para kafil dagang. Ketiga, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga. Keempat, meningkatkan sektor pertanian dan pertambangan. Kelima, membuat jalur transit perdagangan timur barat untuk mempermudah khalifah dagang. Yang kedua adalah Harun al-Rashid. Konsep pemikiran ekonominya yang pertama yakni mewujudkan keamanan, kedamaian serta kesejahteraan rakyat. Kedua, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Ketiga, membangun tempat-tempat peribadatan. Keempat, membangun sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan kesenian. Kelima, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah, perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Selanjutnya, membangun Majelis Al-Muzakarah, lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Ia memiliki seorang qadhi atau penasihat kerajaan yang cerdas, yaitu tokoh yang ketiga yakni Abu Nawas. Menurut cerita rakyat Irak, ia suka menentang Abu Nawas dengan hal yang aneh seperti cerita bahwa ia pernah disuruh memindahkan istananya. Kemudian Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Baghdad, Irak, antara lain yakni pertama, masa Abu Yusuf pada tahun 113 Hijriah. Pada masa ini terjadi krisis nilai etis dan ekonomi yang tidak stabil, yang seringkali dianggap tidak memihak kepada kelompok kecil, sehingga terjadi kebijakan terhadap penarikan pajak tanpa adanya pertimbangan nilai-nilai etika moral dan asas keseimbangan. Yang selanjutnya adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Pada masa ini terjadi pembahasan pengumpulan dan pembayaran, yakni zakat atau termasuk dengan usr, 1/5 dari rampasan perang dan harta peninggalan atau terpendam, dan fa'i yang termasuk kharaj, jizyah, dan penerimaan yang tidak termasuk kategori pertama dan kedua, misalnya penerimaan barang yang hilang, kekayaan yang ditinggalkan tanpa ahli waris, dan lain-lain. Yang ketiga adalah Ahmad bin Hambal. Pada masanya ada beberapa kebijakan, yang pertama lebih fleksibel dan realistis dalam menerima suatu pendirian yang menyangkut persoalan ekonomi yang selalu berubah. Kedua, adil dalam memelihara persaingan di pasar. Ketiga, tidak membiarkan terjadinya monopoli harga di pasar. Dan keempat, memberikan maksimum kontrak dalam kebebasan. Kemudian yang keempat, ini ada Ibnu Miskawayh. Karya Ibnu Miskawayh tentang filosofi etik adalah suatu upaya memadukan pandangan Aristoteles tentang subjek yang sama dengan ajaran Islam. Ia cukup bijaksana dengan menyadari bahwa mengukur dengan ukuran uang tidaklah sempurna. Maka menjadi penting bagi penguasa melakukan intervensi dengan alasan untuk menjamin keadilan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kemudian yang kelima adalah Mawardi. Pada masa ini, Mawardi tidak memperbolehkan mayoritas juris pemilik suatu barang modal mengikat kontrak dengan seseorang pengusaha yang hendak menggunakan barang modal tersebut untuk kegiatan yang produktif. Yang selanjutnya adalah Ibnu Hazm. Pandangan tentang menghapuskan kemiskinan dan pemeliharaan keadilan sosial serta kewajiban pemerintah Islam dalam hubungan ini. Kedua, pandangan tentang hak orang yang tak punya atas kekayaan dari yang punya juga dihargai. Dan yang terakhir, melarang menyewakan tanah pertanian dengan dua pilihan, yaitu menggarap sendiri atau perjanjian bagi hasil tanah dengan penggarapnya. Dan yang terakhir ini adalah Al-Ghazali.
Pada masa Al-Ghazali ada dua kebijakan ekonomi, yakni pertama memberhentikan praktek korupsi dan yang kedua mewajibkan pengusaha untuk menolong dengan menyediakan makanan dan uang yang diperlukan dari bendahara publik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.